Selamat datang di channel NSW Project. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pendaki yang mengalami hal yang tidak wajar di Gunung Salak, Bogor. Sebelum kita mulai ceritanya, putar dulu intronya. Gunung Salak, Bogor, dikenal sebagai salah satu gunung paling misterius di Indonesia. Kabutnya tebal, hutannya tua, dan sejarahnya dipenuhi kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di balik kecantikannya, terdapat cerita-cerita yang diceritakan dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan inilah salah satu kisah itu. Kisah seorang pendaki bernama Ardi yang malam itu menjadi saksi bahwa Gunung Salak bukan hanya sekadar gunung, melainkan dunia lain yang hidup. Ardi bersama 3 temannya Reno, Bagas, dan Dito memulai pendakian sore hari. Cuaca cerah saat mereka berangkat, tapi penduduk lokal sudah memberi peringatan. Di Salak, jangan pisah dari rombongan, jangan bicara sembarangan, dan jangan ikut suara yang kamu dengar dari kabut. Mereka tiba di area datar yang cukup luas dan mendirikan tenda. Kabut mulai turun dengan cepat, menciptakan dinding putih yang menutup pandangan hanya dalam hitungan detik. Api unggun kecil mereka satu-satunya sumber cahaya. Saat malam semakin larut, suara gamelan terdengar samar, suara lembut, seperti dari kejauhan. Tak ada yang berani bicara tentang itu. Sekitar pukul 11, Ardi keluar untuk mengambil air. Teman-temannya sudah tertidur. Ia berjalan hanya beberapa meter dari tenda, tapi kabut membuat semuanya tampak asing. Pohon-pohon berubah bentuk seolah lebih tinggi, lebih gelap, lebih dekat. Dan di sana, di antara kabut yang menari pelan, ia melihat seseorang, sosok perempuan dengan kebaya kusam. Rambutnya panjang, tergerai, tidak bergerak meski angin menerpa. Ardi berhenti, dan nafasnya memburu. Bu, Anda tersesat. Tanyanya, perempuan itu tidak menjawab, tidak bergerak. Tapi ketika kabut menipis sedikit, Ardi melihat kakinya tidak menyentuh tanah. Seketika tubuh Ardi membeku. Dalam keheningan yang berat, perempuan itu perlahan bergerak melayang. Bukan berjalan memasuki kabut, lalu hilang sepenuhnya. Seakan tidak pernah ada. Ardi mundur setapak demi setapak, tapi jalur pulang seperti berubah bentuk. Seolah ia tidak berjalan 10 meter dari tenda, tapi puluhan meter ke dalam hutan. Ia memanggil teman-temannya, tapi yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Ardi mulai panik. Ia berlari mengikuti insting. Namun setiap langkah membawa dia semakin jauh dari tempat awal. Suara gamelan kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Lalu muncul suara lain. Sini. Suara perempuan, samar, namun sangat jelas. Ardi berhenti. Di depannya, kabut mereda sedikit, muncul gerbang kayu tua seperti gerbang pemakaman Jawa kuno. Padahal ia tahu, tidak ada struktur seperti itu di jalur pendakian. Ardi melangkah, satu langkah, sebelum akhirnya ia mendengar teriakan. Ardi. Itu suara Reno. Ternyata Reno tidak melihat Ardi keluar tenda lebih dari 5 menit. Mereka langsung mencarinya. Dalam hitungan detik, gerbang itu hilang. Kabut kembali tebal. Ardi hanya berdiri, gemetar. Teman-temannya menemukannya beberapa meter dari tebing kecil. Jika ia melangkah beberapa langkah lagi, ia bisa saja jatuh. Keesokan paginya, mereka turun dalam keadaan tenang, tapi wajah Ardi terlihat pucat sepanjang perjalanan. Saat tiba di base camp, penjaga base camp, seorang pria tua, mendengar cerita mereka. Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata, Gunung Salak adalah gerbang. Ada yang tinggal di sana sejak sebelum tempat ini dinamai Bogor. Kadang mereka hanya lewat, kadang mereka ingin ditemani. Tapi yang paling sering, mereka hanya ingin menguji apakah kalian menghormati tempat ini. Rino bertanya, apa benar ada sosok perempuan itu, Pak? Pria itu menatap jauh ke arah gunung. Di Salak, yang wujudnya perempuan tidak selalu perempuan, dan yang memanggilmu belum tentu ingin berbuat buruk. Tapi hutan ini tidak suka orang berjalan sendirian.
Ardi hanya diam. Kata-kata penjaga itu membuat bulu kuduknya berdiri. Hingga kini, Ardi masih ingat tatapan kosong perempuan itu, dan kabut yang membuka jalan ke dunia yang tidak seharusnya ia lihat. Gunung Salak menyimpan banyak misteri. Sebagian tak pernah diceritakan. Sebagian lagi hanya dipercaya oleh mereka yang pernah mengalaminya. Di gunung-gunung tua seperti Salak, batas antara dunia manusia dan dunia tak terlihat, seringkali hanya setipis kabut malam. Itulah kisah mistis dari 3 orang pendaki yang mengalami hal yang tidak wajar di Gunung Salak Bogor. Lanjut. Gunung apa lagi yang kita bahas soal mistisnya? Coba tulis di komentar, biar saya lebih semangat membuat kontennya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.